Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arel Eza Afandi dengan NIM 225337115 dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan modul 3. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Anda mengetahui komponen dasar jaringan sederhana serta konfigurasi awal. Namun setelah Anda mengkonfigurasi dan menghubungkan komponen-komponen ini, bagaimana Anda tahu bahwa komponen-komponen tersebut akan bekerja sama? Protokol-protokol adalah seperangkat aturan yang disepakati dan telah dibuat oleh organisasi standar. Namun karena Anda tidak bisa mengambil sebuah aturan dan mencermatinya, bagaimana Anda benar-benar memahami mengapa ada aturan seperti itu dan apa yang harusnya dilakukan. Model-model memberi Anda cara untuk memvisualisasikan aturan dan tempatnya di jaringan Anda. Modul ini memberi Anda gambaran umum tentang protokol dan model jaringan. Anda akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja jaringan sebenarnya. Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Judul modul protokol dan model. Tujuan modul menjelaskan bagaimana protokol jaringan memungkinkan perangkat mengakses sumber daya jaringan lokal dan jarak jauh. 3.1 Aturan. Kita masuk 3.1 dengan judul dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet, atau sederhananya dua komponen yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya. Namun hanya memiliki koneksi fisik kabel atau nirkabel antar perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. 3.2 Protokol. Ikhtiar protokol jaringan. Anda tahu bahwa agar perangkat Anda dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan-aturan ini disebut protokol dan memiliki lebih banyak fungsi dalam jaringan. Topik ini memberi Anda gambaran umum tentang protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturan komunikasi sendiri. Tabel ini mencantum berbagai jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. 3.3 Switch protokol. Switch protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga mendapatkan pengalaman online. Anda memberikan semua yang Anda perlukan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang untuk bekerja satu sama lain dengan lancar. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam suatu switch berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam suatu switch diimplementasikan. Protokol dilihat dalam bentuk lapisan, dengan setiap pelayanan tingkatan yang lebih tinggi tergantung pada fungsionalitas yang ditentukan oleh protokol yang ditampilkan di tingkatan yang lebih rendah.
Lapisan bawah tumpukan berkaitan dengan pemindahan data melalui jaringan dan penyediaan layanan ke lapisan atas yang berfokus pada isi pesan yang dikirim. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Di bagian bawah adalah lapisan fisik di mana kita memiliki dua orang dengan suara yang mengucapkan kata-kata dengan lantang. Di tengah adalah lapisan aturan yang menetapkan persyaratan komunikasi termasuk bahasa yang umum harus dipilih. Di bagian atas adalah lapisan konten dan di sinilah isi komunikasi sebenarnya diucapkan. Rangkaian protokol adalah perangkat aturan yang bekerjasama untuk membantu memecahkan suatu masalah. 3.5 Model referensi. Manfaat menggunakan model berlapis konsep kompleks seperti bagaimana jaringan beroperasi mungkin sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Untuk alasan ini, model berlapis digunakan untuk memodulisasi operasi jaringan ke dalam lapisan yang dikelola. Berikut adalah keuntungan menggunakan model berlapis untuk menjelaskan protokol dan operasi jaringan. Membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menentukan informasi yang digunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama, mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam satu lapisan mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya, menyediakan bahasa umum untuk menggambar fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua model berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan. Model referensi interkoneksi sistem terbuka atau OSI, model referensi TCP atau IP. Model OSI ada di sebelah kiri dan model TCP atau IP ada di sebelah kanan. Di sini kita akan masuk di materi modul 3.6. Segmentasi pesan. Mengetahui model referensi OSI dan model protokol TCP/IP akan berguna saat mempelajari bagaimana data dikampulisasi saat bergerak melintasi jaringan. Ini tidak sesederhana surat fisik yang dikirim melalui sistem surat. Secara teori, sebuah komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran berukuran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber tujuan ke sebagai atur aliran bit yang masif dan tidak terputus. Namun, hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama. Aliran data yang besar ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan. Selanjutnya, jika ada link dalam infrastruktur jaringan yang saling terhubung gagal selama transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Akses data. Alamat 3.7. Seperti yang baru saja Anda pelajari, pesan dalam jaringan perlu disegmentasi, namun pesan-pesan yang segmentasi tersebut tidak akan kemana-mana jika tidak disikapi dengan baik. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan alat Wireshark yang akan membantu Anda melihat lalu lintas jaringan, lapisan jaringan, dan data link
bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan berbeda. 3, kita masuk ke materi 3.8. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Semua metode komunikasi mempunyai 3 unsur yang sama. Protokol diimplementasi oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Suite protokol. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk mempelajari fungsi komunikasi organisasi. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Model referensi. Dua model referensi yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan adalah OSI dan TCP model atau IP model. OSI memiliki tujuan lapisan. Model TCP atau IP memiliki 4 lapisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.